Halo guys, berjumpa lagi dengan Teh Jawir. Pada video kali ini, kita akan membahas sedikit tentang Git. G-I-T, Git. Karena ada beberapa program dari video tutorial saya yang nantinya akan saya taruh di GitHub. Sehingga teman-teman harus bisa menggunakan Git terlebih dahulu untuk bisa mendownload source code dari GitHub Teh Jawir. Git ini sendiri diciptakan oleh pembuat Linux yaitu Linus Torvalds pada tahun 2005. Git memiliki fitur baru kalau dibandingkan dengan SCM lainnya, yaitu koordinasi dari beberapa programmer yang bekerja pada satu proyek. Bagaimana cara instalasi dan penggunaannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat. Tentunya banyak teman-teman yang sudah tahu tentang Git. Tapi bagi yang belum tahu, coba deh bayangkan kalau kita sedang membuat program yang cukup panjang, misalnya yang berisi ribuan baris coding, terus tiba-tiba harddisk kita rusak atau crash atau kena virus. Wah, bisa hilang kerjaan kita selama berhari-hari. Nah, untuk itulah kita memerlukan Git. Supaya kalau ada masalah dengan harddisk, program kita tetap aman tersimpan di Git provider. Tentunya ada beberapa fitur lain yang bisa kita dapatkan dari Git, dan nanti akan kita coba bahas satu persatu. Jadi, video ini memang lebih cocok untuk yang baru mulai belajar Git, ya guys. Setiap programmer pasti memerlukan suatu sistem untuk mengatur source code mereka. Untuk itulah Git diciptakan sebagai SCM, Source Control Management, atau VCS, Version Control System, yaitu software yang mencatat semua perubahan computer file dan menyimpannya dalam suatu tempat. Tempat penyimpanannya sendiri bisa di harddisk kita dan bisa juga di suatu penyedia layanan atau provider yang mensupport Git. Beberapa perusahaan penyedia layanan atau provider Git yang terkenal dan memiliki fasilitas yang gratis adalah GitLab, Bitbucket, dan juga GitHub. Sebenarnya masih ada lagi yang lain guys, tapi pada video ini saya hanya akan membahas tentang GitHub. Kalau kita lihat hubungan antara source code, Git, dan perusahaan provider Git adalah sebagai berikut. Jadi, source code kita dengan bantuan sistem Git bisa diupload dan disimpan di GitLab, Bitbucket, atau GitHub. Jadi, Git itu adalah sistemnya saja ya guys. Git itulah yang bertugas untuk menyimpan source code kita ke Bitbucket, GitLab, atau GitHub. Kalau teman-teman masih bingung tentang perbedaan Git, Bitbucket, GitLab, atau GitHub, silahkan tulis di komentar ya guys. Nanti akan saya jawab semampu saya. Oke guys, sekarang kita bisa langsung ke proses instalasi Git. Untuk mendownload Git, kita bisa browsing ke git-scm.com.
download ya guys. Nah, di sini ada beberapa pilihan download ya untuk Mac OS, Linux, dan juga Windows. Nah, sekarang kita klik yang untuk Windows ya guys, karena saya menggunakan Windows 10. Iya. Wah, ternyata saat memilih Windows tadi, itu sudah langsung mendownload file instalasinya. Tapi tunggu deh guys. Ternyata ada versi portable-nya ya guys. Oke, kalau gitu proses download file instalasinya kita cancel dulu deh. Yap, kita akan pakai yang versi portable-nya aja ya teman-teman. Karena prinsip dari Teh Jawir, selama ada yang versi portable, maka kita harus mencoba yang portable dulu. Karena portable version tidak menambah apapun ke Windows Registry. Kita bisa mengklik tulisan ini ya guys. 64 bit Git for Windows Portable. Iya. Kita sudah klik dan sekarang proses downloadnya sedang berjalan ya. Kurang lebih 42,4 MB. Iya. Sepertinya proses download sudah selesai. Sekarang kita bisa double klik file yang telah kita download. Nah, ini ya guys. Nah, sekarang kita bisa memilih di folder mana kita akan menginstall Git. Kita bisa membuat satu folder baru di C ya guys. Misalnya kita namakan dengan Teh Jawir Portable. Iya, dan kita klik OK sekarang. Dan kita klik OK lagi guys. Supaya proses ekstrak bisa berjalan. Nah, ini ya guys. Proses ekstraknya sedang berjalan guys. Jadi ini hanyalah proses ekstrak ya guys. Dan tidak menambahkan apapun di Windows Registry. Sekarang kita lihat direktorinya di folder Teh Jawir Portable ya, kita double klik. Nah, ini guys ya hasil dari ekstraknya. Dan ternyata dia langsung mengekstrak ke folder Teh Jawir Portable guys. Padahal tadi saya kira proses ekstraknya akan membuat folder baru. Oke, kalau gitu kita coba aja pindah ke folder baru ya guys. Jadi dalam hal ini saya akan membuat folder baru yang namanya Git ya di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita tinggal mendrag ya semua file dan folder yang tadi kita ekstrak dan kita masukkan ke dalam folder Git ya guys, seperti ini guys ya. Nah, oke, sekarang kita pindah lagi yang ini, sisanya kita masukkan ke folder Git. Iya, begitu ya guys. Oke. Sekarang semua folder dan file yang tadi kita ekstrak sudah masuk ke dalam direktori Git ya guys, ini.
Dan inilah kelebihan dari versi portable ya guys. Jadi kita bisa pindah ke direktori mana aja tanpa ada masalah sedikit pun. Berikutnya kita akan tes dulu di command prompt. Kita buka dulu CMD guys di sini. Sudah terbuka guys CMD-nya. Sekarang kalau kita ketik git ya dan enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya masih menunjukkan git is not recognized. Untuk tes kedua, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Seperti ini ya guys. Perlu juga kita ketahui bahwa Visual Studio Code yang saya pakai adalah yang versi portable ya guys. Video tentang cara instalasi dari Visual Studio Code Portable ada di bagian deskripsi dari video ini ya guys. Jadi kalau teman-teman mau melihat bagaimana proses instalasi dari Visual Studio Code Portable, silahkan klik link di bagian deskripsi dari video ini guys. Nah, di sebelah kiri dari Visual Studio Code ada icon source control ya guys. Yang ini guys. Dan saat kita klik, nah begitu guys. Di sini bisa kita baca bahwa a valid git installation was not detected. Artinya VS Code belum bisa menemukan git yang tadi sudah kita ekstrak. Jadi, kita harus membuat variabel environment dulu di Windows supaya git portable kita bisa dikenali oleh program lain. Caranya, kalau di Windows 10, kita bisa search dulu di sini ya guys, dan ketik env gitu guys ya. Setelah muncul hasilnya, kita bisa klik edit the system environment variable. Seperti ini ya guys. Kita klik dulu environment variable. Tombol ini ya guys, kita klik dulu. Oke, sekarang kita buat dulu sistem variabel baru ya. Di sini guys. Ya, kita klik dulu new. Kita harus membuat variabel baru yang bernama git.dir. Dan value-nya adalah tempat di mana kita mengekstrak git ya guys. Jadi kalau kita lihat hasilnya, melihat dulu ya tempat di mana kita mengekstrak git ya guys, di sini di C teh jawir portable. Nah, terus git ya, kita klik aja. Kita bisa mengcopy ini guys ya. Nah, ini kita bisa copy C teh jawir git ya. Dan bisa kita taruh di variabel value ini ya guys. Nah, begitu. Sekarang kita bisa klik OK di sini ya. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini guys ya. Variabel baru bernama git.dir yang value-nya c/tehjawirportable/git. Dan setelah itu kita juga harus menambahkan path dari git cmd. Jadi, kita mesti mengedit path yang ada di user variables. Yang ini ya guys. Sekarang kita bisa mengedit path ini dengan cara mengklik tombol edit di sini ya guys. Nah, di sini kita harus menambahkan
patch baru untuk Git. Jadi kita klik tombol New di sini, ya. Klik dan kita ketikkan guys, %git dir, persen lagi, /cmd. Nah, begini guys ya. Kemudian kita klik tombol OK di sini, ya. Oke. Nah, terus kita klik tombol OK lagi. Dan kemudian kita klik tombol OK lagi. Iya. Gini. Oke, sekarang kita bisa close dulu VS Code yang tadi. Ya. Dan juga CMD yang tadi bisa kita close dulu guys. Sekarang kita bisa tes lagi dengan menggunakan CMD, ya. Pertama kita search dulu CMD, ya, di sini. Kita buka dulu CMD-nya guys, command prompt. Nah, setelah terbuka kita bisa ketik git, kemudian enter guys. Nah, sekarang sudah keluar parameternya yang menandakan bahwa CMD sudah mengenal Git. Jadi Git ini sudah siap digunakan pada command prompt. Berikutnya, kita akan mencoba menjalankan Git dari VS Code. Jadi, kalau kita buka code di sini, nah kemudian kita klik icon source control di sini guys. Kita klik, nah sekarang sudah ada tulisan in order to use Git features, you can open a folder containing a Git repository or clone from URL. Nah, ini berarti Git juga sudah dikenali oleh VS Code dan siap untuk digunakan. Salah satu fitur Git yang akan kita bahas adalah clone. Clone berarti mengcopy repository atau source code yang ada di GitHub atau provider Git lainnya. Mungkin ada teman-teman yang masih bingung mengapa kita membutuhkan Git clone. Untuk menjawab pertanyaan itu, coba teman-teman bayangkan sewaktu menonton video tutorial di YouTube. Biasanya, contoh program yang ada pada video tutorial tersebut disimpan di GitHub. Nah, kalau kita ingin mengcopy contoh program tersebut dari GitHub ke PC atau ke laptop kita, disitulah kita membutuhkan Git clone. Dalam hal ini, Git tidak membutuhkan password untuk mengklon repository yang bersifat public. Pertama, kita akan mencoba untuk mengklon dengan menggunakan CMD. Setelah kita membuka CMD, kita bisa masuk ke folder yang akan kita gunakan untuk mengklon. Contoh folder yang akan kita gunakan adalah C Projects Tutorial. Nah, sekarang untuk mengklon repository dari GitHub, command yang kita gunakan adalah git spasi clone spasi URL. URL di sini sama dengan URL yang kita gunakan dalam browser. Jadi misalnya dengan browser Chrome, kita bisa menggunakan URL https://github.com/techjawir/golang untuk melihat repositori dari tutorial Golang saya. URL yang sama ini bisa kita gunakan dalam perintah git clone sehingga komennya menjadi git spasi clone spasi
https://github.com/techjawir/golang dan enter. Setelah komen git clone selesai, kita bisa lihat bahwa folder tutorial yang tadinya kosong sekarang sudah memiliki folder yang namanya Golang. Folder Golang ini pun memiliki subfolder yang sama dengan yang ada di GitHub. Cara kedua untuk menjalankan clone adalah melalui VS Code. Tapi sebelumnya, kita bisa hapus dulu folder Golang yang tadi sudah kita clone. Seperti ini ya guys, kita hapus dulu. Untuk mengclone menggunakan VS Code, caranya cukup mudah. Pertama, kita bisa klik icon Source Control. Di bagian Source Control ini, kita bisa mengklik tombol Clone Repository. Nah, pada text box ini, kita bisa menggunakan URL yang sama ketika menjalankan git clone dari CMD, yaitu https://github.com/techjawir/golang. Sekarang tinggal kita tekan enter dan kemudian VS Code akan menanyakan ke folder mana source code tersebut akan di-copy. Kita tinggal pilih foldernya, misalnya di C Projects Tutorial, dan hasilnya semua source code Golang dari GitHub akan tercopy ke folder tersebut. Kalau dengan VS Code ini, setelah proses git clone selesai, maka VS Code akan langsung menyarankan untuk membuka repositori yang baru kita clone. Kita bisa mengklik tombol Open, dan kita bisa langsung mengedit atau merunning repositori yang baru kita download seperti berikut ini. Oke guys, sepertinya pengenalan Git cukup sampai sini saja. Dari awal kita sudah belajar tentang pengertian Git dan perusahaan Git provider seperti GitLab, Bitbucket, atau GitHub. Kita juga sudah paham cara instalasi dan setting Git, sampai cara mengclone suatu repositori. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komen ya guys. Nanti akan saya jawab semampu saya. Dan juga jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan klik tombol like dan share. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe ya guys. Sampai jumpa di video saya berikutnya.